Pernah nggak kamu bertanya, kenapa dua orang mengalami kejadian yang sama, tapi dampaknya bisa completely berbeda? Ada yang bisa move on, ada yang masih membawa luka itu sampai dewasa, ada yang terlihat kuat, ada yang hancur di dalam diam. Hari ini kita bahas hal yang sering disalahpahami. Kenapa dampak trauma berbeda pada setiap orang? Dan jawabannya jauh lebih dalam dari sekadar mental kuat atau baperan. Setiap manusia lahir dengan sistem saraf yang berbeda. Ada yang sensitif, ada yang tidak. Bukan karena lemah, bukan karena manja, bukan karena kurang diajar untuk tough, tapi karena temperamen bawaan. Ada anak yang satu bentakan saja membuat jantungnya langsung berdegup keras. Ada yang bisa menghadapi suara keras tanpa banyak reaksi. Ini seperti fisik. Ada yang kulitnya mudah memar, ada yang kuat walaupun terbentur. Beda orang, beda sistem saraf. Dan itulah pintu pertama kenapa trauma bereaksi berbeda di setiap manusia. Lalu ada faktor lain yang lebih besar, pengalaman masa kecil. Ada anak yang tumbuh dalam rumah yang penuh dukungan dan kasih. Jadi ketika dunia keras, ia punya tempat pulang. Ada juga yang tumbuh dalam rumah yang keras, dipenuhi teriakan, omelan, dan tekanan. Bagi mereka, dunia tidak pernah terasa aman, dan ini membentuk ketahanan emosional seseorang. Seseorang yang tumbuh dengan rasa aman biasanya lebih kuat menghadapi tekanan, tapi yang tumbuh dalam ketakutan lebih rentan terluka oleh hal-hal yang dianggap sepele oleh orang lain. Trauma bukan hanya tentang kejadian, tapi tentang apakah kamu merasa aman atau sendirian ketika itu terjadi. Siapa yang melakukan juga sangat menentukan. Ketika yang menyakiti adalah orang tua, guru, senior, atau orang yang kamu percayai, dampaknya jauh lebih dalam. Karena mereka adalah orang yang seharusnya melindungi, bukan melukai. Jika orang asing berteriak padamu, kamu marah. Tapi jika orang tua berteriak padamu, kamu terluka. Ini bukan tentang kata-kata. Ini tentang hubungan. Trauma yang terjadi di usia kecil, mulai dari 3 sampai 10 tahun, punya efek paling kuat. Kenapa? Karena di usia itu, otak anak sedang membangun peta dunia. Segala kejadian keras, kasar, atau menakutkan akan terekam sebagai beginilah dunia, beginilah hubungan dengan manusia, beginilah caranya bertahan hidup. Makanya ada orang dewasa yang mudah cemas, takut salah, atau sulit percaya orang. Itu bukan sifat, itu strategi bertahan hidup yang terbentuk saat kecil. Lalu ada faktor yang sering kita lihat sehari-hari. Cara orang bertahan menghadapi trauma itu berbeda. Ada yang menjadi sensitif, ada yang menjadi dingin, ada yang perfeksionis, ada yang overthinking, ada yang menarik diri dari orang lain, ada yang tertawa terus padahal hatinya kosong, ada yang terlihat kuat tapi sebenarnya hanya menahan semuanya sendirian. Ini semua bukan karakter. Ini semua adalah cara bertahan hidup. Yang satu menyembunyikan luka, yang lain merasakannya setiap hari. Banyak orang bilang, "Ah, aku dulu juga dimarahin, tapi aku baik-baik saja." Tapi sebenarnya mereka bukan baik-baik saja. Mereka hanya tidak menyadari konsekuensinya. Trauma itu seperti bayangan, tidak selalu terlihat, tapi selalu mengikuti. Bentuknya bisa seperti sulit dekat dengan orang, selalu ingin kuat sendirian, tidak bisa menunjukkan emosi, takut merasa lemah, selalu butuh kontrol. Luka masa lalu sering muncul dalam bentuk pola hidup, bukan air mata. Jadi, kenapa dampak trauma berbeda pada setiap orang? Karena manusia bukan mesin. Kita semua punya jalan cerita, kepekaan, pengalaman, dan cara bertahan yang unik. Kita bukan lemah jika terluka. Kita juga bukan kuat hanya karena tidak menangis. Kita hanya manusia. Dan tidak ada manusia yang mengalami hidup dengan cara yang sama. Kalau kamu merasa trauma, masa lalu masih mempengaruhi hidupmu, itu bukan kesalahanmu. Itu hanya tanda bahwa kamu masih belajar memahami bagian dirimu yang paling dalam. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah proses menjadi dirimu yang sebenarnya.